Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Muhammad, Prodi PPKN semester 3 dengan NIM 2021A1C077. Di sini saya dari Universitas Muhammadiyah Mataram. Baik, di sini saya akan memaparkan tentang makalah saya yang berjudul Pengaruh Politik dalam Pembentukan Hukum. Nah, di sini hukum dan politik itu adalah berbicara bagaimana hukum bekerja dalam sebuah situasi politik tertentu. Nah, dalam hal lain yang dimaksud adalah hukum sebagai perwujudan dan nilai-nilai yang berkembang, dan nilai-nilai yang dimaksud adalah keadilan. Dengan demikian, idealnya hukum dibuat dengan mempertimbangkan adanya kepentingan untuk mewujudkan nilai-nilai keadilan tersebut. Dengan ciri-ciri mengandung perintah dan larangan, menuntut kepatuhan dan adanya sanksi. Maka hukum yang berjalan akan menciptakan ketertiban dan keadilan di masyarakat. Nah, hukum sebagai salah satu kaidah yang dipositifkan secara resmi oleh penguasa negara adalah sebuah produk dari kegiatan politik yang dapat terbaca dari konteks dan kepentingan yang melahirkan hukum itu dan bagaimana hukum tersebut dijalankan. Nah, dan di sini peran politik dalam pembentukan hukum, yang dimana bahwa yang paling menentukan dalam proses hukum adalah konsepsi dan struktur kekuatan politik, yaitu bahwa hukum sedikit banyaknya selalu merupakan alat politik dan bahwa tempat hukum dalam negara tergantung pada keseimbangan politik, definisi kekuasaan, dan seterusnya. Nah, walaupun kemudian proses hukum yang dimaksud tersebut di atas Indonesia masa kini banyak masyarakat yang tidak percaya terhadap lembaga dan penegak hukum karena disebabkan persoalan-persoalan hukum yang tidak kunjung efektif. Dalam proses pembentukan peraturan hukum oleh institusi politik, peranan kekuatan politik yang duduk dalam institusi politik itu adalah sangat menentukan. Nah, institusi politik secara resmi diberikan otoritas untuk membentuk hukum hanyalah sebuah institusi yang vakum tanpa diisi oleh mereka yang diberikan kewenangan politik. Oleh karena itu, institusi politik hanya alat belaka dari kelompok pemegang kekuasaan politik. Kekuatan-kekuatan politik dapat dilihat dari dua sisi, yakni sisi kekuasaan oleh kekuatan politik. Dalam hal ini yang tercermin dalam struktur kekuatan lembaga negara seperti presiden, kemasyarakatan, organisasi masyarakat, lembaga swadaya, dan organisasi profesi dan lain-lain. Nah, dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa pembentukan produk hukum adalah lahir dari pengaruh kekuatan politik melalui proses politik dalam institusi negara yang diberikan oleh otoritas itu. Dan kemudian posisi politik dan hukum. Di sini saya akan membagi beberapa uraian terhadap posisi politik dan hukum ini. Yang pertama yaitu adalah politik dan hukum harus mengedepankan kesejahteraan umum. Yang kedua adalah perlu menjaga konsistensi dalam pembentukan dan penegakan hukum sebagaimana yang telah diuraikan dalam problem penegakan hukum. Dan yang ketiga,
perlunya pembersihan internal institusi hukum. Dan yang keempat adalah perlunya pendekatan manusiawi dan cara-cara antisipasi terhadap perlawanan. Dan yang terakhir adalah perlunya partisipasi publik dalam pembenahan penegakan hukum, penting untuk disadarkan dan intensifikan. Nah, untuk itu menyatakan untuk dan untuk mengatasi ketimpangan antara hukum dan politik diperlukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, perlunya pendekatan multidisiplin terhadap hukum. Problem penegakan hukum yang dihadapi oleh Indonesia harus diakui dan diterima oleh komunitas hukum sebagai problem yang tidak secara eksklusif dapat diselesaikan dengan pendekatan ilmu hukum. Bahkan komunitas harus mengakui solusi berdasarkan pendekatan ilmu hukum tidak akan memadai. Problem penegakan hukum harus dicarikan solusi dalam konteks kajian, yaitu law and development, yang membuka kesempatan berbagai disiplin ilmu untuk berperan. Bahkan para ahli hukum yang terlibat dalam mencari solusi atas problem penegakan hukum harus memiliki pengetahuan lain selain hukum, khususnya ilmu sosial. Nah, dan sekarang ini wajah politik hukum di Indonesia pada era ini masih membekas sistem rezim Orde Baru, meskipun sistem demokrasi sudah diterapkan, bahkan sudah berubah, tetapi perubahan tersebut hanya terletak pada struktur. Nah, tetapi dalam pelaksanaan di lapangan masih dapat dilihat dari produk hukum yang dibuat syarat dengan kepentingan dan hukum di Indonesia lebih determinasi konfigurasi politik yang bersifat otoriter, sehingga produk hukum yang dihasilkan oleh berbagai masalah kekecewaan pada penegakan hukum serta kekecewaan pada aturan hukum sebagian besarnya diakibatkan oleh situasi bergesernya pemahaman terhadap hukum tersebut serta proses pembentukan hukum dan putusan-putusan hukum yang tidak demokratis. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.